Kedengaran suaranya Ustaz? Ya, kedengaran. Ya. Itu Pak Bustami, saya dijadikan co-host ya? Ya, jadikan co-host. Sudah dijadikan co-host? Udah Ustaz. Oh ya, oke, sebentar. Saya share dulu materinya ya. Ya. Sudah nampak Ustaz? Udah ya? Sudah. Sudah bisa mulai Ustaz? Assalamualaikum. Oke, boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya, walaupun jauh tidak menghambat kita untuk mengikuti kajian. Insyaallah Ya, insyaallah. pada malam yang berbahagia ini, di malam Ahad ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian ilmu waris dengan tema 10 kesalahan praktek waris di Indonesia bagian 2 yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Teguh Khairul Fadli LC. Insyaallah langsung dari kampung beliau yaitu Kabupaten Nagan Raya. Untuk menghemat waktu, mungkin kami serahkan kepada Ustadz dan kepada jamaah yang mendengar baik yang hadir di masjid dan yang mendengarkan melalui Zoom dan juga YouTube Masjid Mutia bisa tanya jawab nanti 15 menit sebelum berakhirnya kajian. Demikian untuk menghemat waktu kami kepada Al-Ustadz kami persilakan. Oke. Pak Bustami? Bustami? Ya Ustaz. Sebelum saya mulai, suara saya jelas? Jelas Ustaz. Oke. Ini kira-kira kita berhenti jam berapa Pak? Jam 7.20 Ustaz. Jam 7.20. Jam 7.20 selesai kajian ya? Ya, langsung tanya jawab habis itu. Jadi materinya sampai jam 7.20, sisanya 15 menit untuk tanya jawab. Jadi azannya jam 7.35 Ustaz. Oke, siap. Oke. Udah, kalau itu langsung kita mulai aja ya. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah yang Allah berikan pada diri kita sehingga pada malam berbahagia ini kita masih dikumpulkan oleh Allah di salah satu majelis yang paling baik di permukaan bumi ini, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi atau mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah golongkan kita dari golongan hamba-hambanya
yang berilmu dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, karena malam ini kita masuk bagian kedua, barangkali pada pertemuan yang lalu ada jamaah yang belum bisa hadir atau belum bisa mengikuti kajian kita, maka akan sedikit kita mengulang poin-poinnya saja. Kemarin sudah kita bahas sampai poin yang keempat, ya. Ini akan kita ulang secara cepat. Nanti pada poin yang kelima baru kita jelaskan secara terperinci. Oke. Jadi ada ada 10 kesalahan waris yang sering terjadi di Indonesia, ya. Yang pertama, menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Penjelasannya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini penyimpangan atau kesalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat, yaitu menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Padahal aturan 2:1 itu bukan datang dari Nabi, juga bukan datang dari para ulama, tapi langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Penyimpangan yang kedua, ya, atau kesalahan yang kedua yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah membagi harta warisan ketika masih hidup. Ya, membagi harta warisan ketika masih hidup. Kemudian kesalahan yang ketiga, kasus hibah waris. Ya, kasus hibah waris. Orang kalau sudah mendapatkan harta hibah, seakan-akan sudah hilang hak warisnya, sudah gugur hak warisnya. Padahal tidak demikian. Meskipun seseorang sudah mendapatkan harta hibah, kemudian orang tuanya meninggal dunia, dia tetap mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan orang tuanya. Jadi tidak ada kaitannya apakah dia sudah mendapatkan hibah ataukah tidak. Kemudian penyimpangan yang keempat atau kesalahan yang keempat adalah harta bersama suami istri. Jadi tidak jelas kepemilikannya. Sehingga ketika kita bawa ke pengadilan agama, maka harta tersebut dinamakan harta gonogini. Padahal tidak ada dalam Islam istilah harta gonogini. Semua harta itu harus jelas kepemilikannya. Akan tetapi ketika harta tersebut tidak jelas kepemilikannya, kemudian ketika dibawa ke pengadilan agama, maka solusi yang mereka tawarkan adalah harta gonogini. Dibagi dua, baru dibagi waris. Oke. Kemudian yang kelima, ya ini pembahasan kita malam ini. Yang kelima adalah kesalahan yang kelima, harta almarhum dikuasai istri. Ya, harta almarhum dikuasai istri. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, maka istrinya seakan-akan menjadi penguasa mutlak harta suami. Padahal suami masih memiliki orang tua, suami masih memiliki bapak, masih memiliki ibu. Yang mana bapak dan ibu dari suami, dari almarhum, itu merupakan ahli waris. Akan tetapi, yang sering terjadi di masyarakat, kalau sudah suaminya meninggal dunia, ya, maka istrinya menjadi penguasa mutlak harta suami. Seakan-akan harta suami jadi milik dia dan anak-anaknya. Padahal tidak demikian. Masih ada bagian-bagian ahli waris lainnya di dalam harta tersebut. Nah, itu juga sering terjadi di tengah masyarakat. Kemudian yang keenam, kesalahan yang keenam yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah menunggu semua pasangan meninggal dunia. Ya. Misalnya ada seseorang, ya, yang meninggal dunia, ya, maka anak-anaknya tidak langsung membagi harta tersebut karena kasihan kepada ibunya, sehingga harta warisan bapak ditunda pembagiannya sampai ibunya juga meninggal. Ya. Padahal ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka harta yang dia tinggalkan secara otomatis jadi milik ahli waris. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka malan faliwarathatihi." Barang siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk ahli warisnya. Tapi yang terjadi di masyarakat tidak demikian. Ketika ada seorang bapak meninggal dunia, ya, kemudian seminggu kemudian datanglah anak-anaknya kepada sang ibu. Ya, datang anak-anaknya kepada sang ibu. Wahai ibu, ini bapak sudah meninggal dunia.
Bagaimana mengenai harta warisannya? Kapan mulai kita bagi? Kira-kira apa jawaban ibu? Mungkin ibu itu akan mengatakan, baru 1 minggu bayi bapakmu meninggal dunia. Belum kering kuburan. Kamu sudah tanya harta warisan. Mau kamu terkutuk menjadi batu? Ya, mungkin begitu disampaikan. Padahal yang benar adalah anaknya. Ya, begitu orang tuanya meninggal dunia, maka harta warisan segera dibagikan kepada ahli waris. Kalau kita menunda pembagian harta warisan, berarti kita telah menzalimi ahli waris yang lainnya. Bisa jadi mereka termasuk orang yang membutuhkan harta tersebut. Tapi karena kita menahan untuk tidak dibagi dulu, berarti kita telah menzalimi ahli waris yang lain. Nah, jadi yang benarnya adalah ketika bapak meninggal dunia, meskipun masih ada ibu, maka harta warisan tetap dibagi. Yang dibagi dalam pembagian harta warisan tidak selamanya dibagi harta real, ya, tidak selamanya dibagikan harta, akan tetapi yang dibagi adalah kepemilikan. Ini dicatat ya. Dalam pembagian harta warisan tidak selamanya membagi harta yang real, tidak. Akan tetapi yang dibagi adalah kepemilikannya. Ya, misalnya bapaknya memiliki saham di perusahaan tertentu, ya, atau bapaknya yang memiliki perusahaan. Tidak harus perusahaan tersebut dijual dulu, baru uangnya itu dibagikan ke ahli waris. Tidak harus demikian. Akan tetapi yang dibagi waris adalah saham pada perusahaan tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, yang ketujuh, kesalahan yang ketujuh adalah memberikan warisan kepada selain ahli waris atas nama waris. Ya. Memberikan warisan kepada selain ahli waris atas nama waris. Misalnya begini, ada sepasang suami istri sudah lama menikah, sudah 10 tahun menikah, tapi mereka tidak memiliki keturunan. Akhirnya mereka ambil anak orang lain, mulai dari bayi, ya, dipelihara orang mereka, ya, tinggal bersama mereka, ya, sampai tumbuh besar. Nah, maka ketika bapak angkatnya ini meninggal dunia, maka anak angkat ini dimasukkan dalam daftar ahli waris. Padahal tidak boleh, ya, karena antara anak angkat dengan bapak angkat tidak ada hubungan saling mewarisi di antara mereka. Kalaupun anak ini sukses, ya, kemudian dia meninggal dunia duluan, maka bapak angkatnya juga tidak berhak mendapatkan harta warisan dari anak angkatnya. Karena sebab saling mewarisi antar pemilik harta dan ahli waris ada 3. Ya, ada 3. Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan akan datang. Yang pertama, hubungan nasab. Anak dengan orang tua dan anak. Dan hubungan nasab ini termasuk hubungan yang paling kuat. Tidak akan terpisah untuk selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan pernikahan. Istri dengan suami dan istri. Ya. Akan tetapi yang kedua ini akan terputus hubungan saling mewarisi di antara mereka ketika sang suami menceraikan istrinya. Cerai 3, ya, talak 3. Tapi kalau talak 1, kemudian suami meninggal dunia, maka istri tetap mendapatkan bagian harta warisan dari sang suami, meskipun sudah diceraikan talak 1. Oke. Kemudian selanjutnya memerdekakan budak. Ya, selanjutnya memerdekakan budak. Tapi ini sudah tidak berlaku lagi. Karena di zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Nah, anak angkat dengan bapak angkat itu tidak ada hubungan saling mewarisi di antara mereka. Sehingga bapak angkat meskipun dia sangat senang kepada anak angkatnya ini, sudah dipelihara dari bayi, tetap dia tidak boleh mewarisi harta bapak angkatnya. Lantas bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar bapaknya ini bisa memberikan harta kepada anak angkatnya? Nah, ya, syariat menawarkan 2 jalur. Ya, agar harta ini bisa dimiliki oleh anak angkatnya, maka syariat menawarkan 2 jalur. Yang pertama dari jalur hibah, ya, dari jalur hibah. Yang kedua dari jalur wasiat. Ya, jadi kalau dia memiliki anak angkat, boleh hartanya dihibahkan kepada anak angkat tersebut, atau boleh juga diwasiatkan. Ya, boleh juga diwasiatkan. Oke. Kemudian selanjutnya yang ke-8,
membagi warisan berdasarkan kesepakatan. Ini juga paling sering terjadi di masyarakat. Membagi warisan berdasarkan kesepakatan. Si fulan sepakat, si fulana sepakat, si A sepakat, si B sepakat, ya udah selesai pembagiannya. Ya. Maka pertanyaannya, apakah kesepakatan semua ahli waris bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan? Saya berikan contoh seperti ini. Ada sepasang suami, ada sepasang pemuda-pemudi, ya, mereka sepakat untuk berzina. Wa'iyadzubillah, ya. Mereka sepakat untuk berzina. Kemudian mereka rela sama suka sama suka, rela sama rela. Ya. Pertanyaannya, apakah perbuatan zina menjadi halal karena kesepakatan mereka? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Meskipun mereka sepakat untuk berzina, ya, suka sama suka, rela sama rela, tetap hukum zina tersebut haram. Begitu juga dengan pembagian harta warisan. Meskipun semua ahli waris sepakat, ya, agar harta ini dibagi sesuai kesepakatan, maka tetap kesepakatan mereka tidak bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Lantas bagaimana kalau kita mau membagi harta tersebut, ya, mau sesuai kesepakatan, gimana caranya? Caranya adalah kita bagi dulu harta tersebut sesuai hukum waris, sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka semua ketika pembagian harta warisan sudah selesai semua, barulah di antara mereka saling menghibah. Itu tidak masalah. Misalnya satu keluarga memiliki 2 orang anak, ya, satu anak perempuan, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Dan harta yang ditinggalkan ada 3 miliar misalnya. Nah, maka kalau dalam aturan waris, anak laki-laki mendapatkan 2 miliar dan anak perempuan mendapatkan 1 miliar. Setelah pembagian secara syar'i dilaksanakan, ya, sesuai Al-Quran dan Sunnah diterapkan, maka setelah itu tidak jadi masalah kalau abangnya memberikan 500 juta untuk adiknya agar sama rata, itu tidak jadi masalah. Itu statusnya hibah kepada adiknya. Tapi yang terjadi di masyarakat tidak, ya. Mereka langsung membagi harta warisan sesuai kesepakatan. Seakan-akan hukum Allah dianggap sampah, seperti tidak berarti. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam keras orang-orang yang membagi harta warisan tidak sesuai yang Allah tentukan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Ya. Jadi solusinya seperti itu. Kalau kita mau membagi harta warisan secara kesepakatan, oke, tidak ada masalah. Yang penting hukum Allah diterapkan dulu. Ya, tata cara pembagian warisan sesuai yang Allah dan Rasulnya kehendaki kita terapkan dulu. Selesai itu, silahkan mau dikasih semua harta tersebut untuk adiknya, tidak ada masalah. Nah, itu statusnya sudah hibah lagi kepada adik perempuannya. Ya. Dan selanjutnya, penyimpangan atau kesalahan yang ke-9 adalah membagi warisan berdasarkan aturan adat. Ya, membagi warisan berdasarkan aturan adat. Ya. Ada sebagian daerah, ya, di sebagian provinsi di Indonesia itu mereka memiliki aturan adat bahwasanya anak laki-laki tidak berhak mendapatkan harta warisan. Justru harta warisan itu semua menjadi milik anak perempuan. Ketika adat bertentangan dengan syariat, ya, maka adat tersebut tertolak, tidak diamalkan, ya, tidak diterapkan. Ketika ada adat bertentangan dengan syariat. Tapi kalau ada hukum adat, ya, tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak jadi masalah. Bahkan kaidah fikih menyebutkan al-adatul muhakkamah. Nah, kadang-kadang adat itu bisa menjadi hukum, ya, ketika adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau adat istiadat bertentangan dengan syariat, maka adat istiadat tersebut tidak dipakai. Mulghaw, ya, terbatalkan, tidak dipakai. Nah, jadi di sebagian daerah, ya, itu masih ada hukum adat, yang mana hukum adat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak diamalkan, ya, tidak diterapkan hukum adat. Oke. Kemudian yang ke-10, nah, ini dia, ahli waris pengganti. Ya. Yang terakhir, penyimpangan atau kesalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya ahli waris pengganti.
Ya, adanya ahli waris pengganti. Apa maksud ahli waris pengganti? Nah, ini contoh ahli waris pengganti. Ya. Ini ada almarhum, ya, ada almarhum. Kemudian almarhum ini memiliki 3 orang anak. Ya, ini kita sedang berbicara apa itu ahli waris pengganti. Nah, ada almarhum, oke. Nah, anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua juga laki-laki, dan anak yang ketiga perempuan. Ya. Kesemua anak almarhum, ya, ternyata sudah punya anak lagi. Nah, cucu, ya. Anak laki-laki sudah memiliki anak laki-laki yang kedua juga sudah memiliki anak, dan anak perempuan pun sudah memiliki anak. Nah, yang disebut ahli waris pengganti adalah, ya, ketika anak laki-laki meninggal dunia sebelum almarhum meninggal. Nah, anak laki-laki ini, ya, anak laki-laki yang pertama sudah meninggal dunia duluan sebelum almarhum. Ya, anak laki-laki yang pertama sudah meninggal dunia duluan sebelum almarhum. Nah, maka yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah cucunya, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki naik posisinya menduduki posisi bapaknya. Itu namanya ahli waris pengganti. Ya, itu namanya ahli waris pengganti. Sedangkan di dalam syariat, ya, di dalam Islam, selama masih ada anak laki-laki, maka semua cucu terhijab. Ya. Selama masih ada anak laki-laki, maka semua cucu terhijab dari mendapatkan harta warisan. Nah, akan tetapi, ya, yang kita sayangkan, ahli waris pengganti itu ada di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, yang mana KHI ini menjadi rujukan para hakim agama dalam memutuskan perkara waris. Ya, makanya kami bersama tim dengan asatidzah yang lain berusaha mencari apa dalil KHI ini dalam menetapkan ahli waris pengganti. Ya, padahal kalau di dalam ilmu waris sepakat para ulama, ketika ada anak laki-laki, ya, maka semua cucu terhijab dari mendapatkan harta warisan. Ya, akan tetapi di dalam KHI ada beberapa pasal yang bermasalah. Seingat saya ada 3 pasal yang bermasalah di dalam KHI. Ya, satu di antaranya adanya ahli waris pengganti. Makanya saya punya teman, ya, yang kuliah di S2 di PTIK di Jakarta. Ya. Dia juga punya teman. Temannya dia ini hakim di pengadilan agama. Ya, temannya hakim di pengadilan agama. Kemudian hakim ini mengatakan kepada teman saya, kalau sebaiknya hukum waris itu tidak dibawa ke pengadilan agama, diselesaikan saja secara secara kekeluargaan. Maksudnya kita selesaikan saja secara agama, tidak usah dibawa ke pengadilan agama. Nah, karena ada beberapa pasal di dalam KHI yang mana KHI itu menjadi rujukan para hakim dalam memutuskan perkara. Maka dia mengatakan kapan kasus waris ini dibawa ke pengadilan agama ketika sudah terjadi sengketa, ya. Ketika sudah terjadi sengketa yang sudah tidak ada solusi lagi, baru dibawa ke pengadilan agama. Tapi kalau untuk pembagian biasa, itu sebaiknya jangan dibawa ke pengadilan agama. Cukup konsultasi dengan para ustadz yang memang memiliki kapasitas di bidangnya. Itu sudah mencukupi. Itu yang sampaikan hakim, ya, hakim pengadilan agama. Berarti dia tahu juga ada beberapa pasal di dalam KHI tersebut yang memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Tapi tidak semua. Seingat saya ada 3 pasal itu, ya, yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu waris. Nah, inilah yang dinamakan ahli waris pengganti, ya. Inilah yang dinamakan ahli waris pengganti. Oke. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan materi sampai di sini. Nah, karena saya yakin dalam pembahasan waris itu lebih banyak waktu untuk bertanya dibandingkan materi, ya. Kita sudah pengalaman pada pertemuan pertama, ya. Banyak aja teman-teman yang bertanya tapi waktunya tidak mencukupi. Maka saya memberikan bonus untuk para jemaah 5 menit dari saya meskipun panitia sudah menyediakan 15 menit. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan. Untuk pertama mungkin Ustaz sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, mungkin ada pertanyaan melalui chat, ada 2 orang. Ya, oke, silahkan. Yang pertama ini Abu Ukasyah.
Pertanyaannya, apakah istri kedua dan ketiga bisa mendapatkan warisan dari suaminya dan juga keturunan dari istri kedua dan ketiga? Coba Pak Bustami coba diulangi pertanyaannya, tadi kurang jelas. Apakah istri kedua dan istri ketiga bisa mendapatkan warisan? Oke. Ya, selama istri tersebut belum diceraikan, ya selama istri tersebut belum diceraikan, dia tetap mendapatkan warisan. Ya, cuma kadang-kadang istri pertama nggak terima. Ya, saya itu sudah menikah dengan suami saya 20 tahun. Ya, mulai dari suami saya tukang beca, tukang jual cendol sampai menjadi pengusaha sukses. Itu saya sama dia. Tiba-tiba datang istri kedua, dapat istri ketiga, baru sebulan menikah, tiba-tiba suami meninggal dunia. Maka istri yang kedua dan istri yang ketiga tetap mendapatkan harta warisan dan pembagiannya sama dengan istri yang pertama. Ya, jadi bagian istri itu 1/8, ya, kalau dia punya anak. Ya, kalau suami tersebut punya anak, maka bagian istri 1/8. Kalau dia memiliki satu istri, ya sudah 1/8 untuk istri semua. Ya, 1/8 untuk istri semua. Tapi kalau istrinya ada 2, maka 1/8 bagi 2. Kalau istri ada 3, maka 1/8 bagi 3. Kalau istri ada 4, maka 1/8 dibagi 4. Jadi tetap mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan suami. Baik, mungkin untuk Abu Kasyah sudah jelas jawabannya. Mungkin selanjutnya ini yang kedua. Misalkan. Ini ada pertanyaan dari jamaah di masjid, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang saya ingin tanyakan. Misalkan ada ibu yang udah janda. Dia punya anak 2, pria dan wanita. Nah, si ibu ini udah mewasiatkan hartanya untuk keduanya. Sedangkan secara hukum syariat tidak sesuai. Seperti itu. Itu yang dipegang itu apakah wasiatnya atau hukum syariat? Balik lagi seperti itu, Ustaz. Oke. Ahli waris, ya, ahli waris tidak berhak mendapatkan harta dari jalur wasiat. Atau dengan kata lain, almarhum tidak boleh, calon almarhum, orang tuanya tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Anaknya kan ahli waris, maka dia tidak boleh memberikan wasiat kepada anaknya. Seandainya dia tetap menulis wasiat, ya misalnya rumah di sana untuk anak fulan, rumah di sana untuk anak fulan, maka wasiat tersebut mulgho, terbatalkan dengan sendirinya. Ya, wasiat tersebut tidak dianggap, terbatalkan dengan sendirinya. Ya, karena ahli waris tidak berhak mendapatkan harta dari jalur wasiat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warith." Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap ahli waris bagiannya masing-masing, ya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari ahli waris. Kemudian Nabi menyebutkan fala wasiyata lil warith. Maka ahli waris tidak berhak mendapatkan harta dari jalur wasiat. Ya. Jadi mewasiatkan harta kepada ahli waris itu sudah kesalahan. Ya, kesalahan, dan wasiatnya tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dijalankan. Kecuali wasiat tersebut kepada selain ahli waris, maka itu boleh dijalankan dan maksimal pun 1/3 dari harta almarhum. Baik, Ustaz. Ini mungkin ada pertanyaan yang minggu yang lalu, mungkin jamaah tidak hadir di grup juga. Ini pertanyaan yang sama, mungkin hukum bagi waris sama rata. Mungkin sudah terjawab, mungkin jamaahnya baru bergabung nih, Ustaz. Oke. Membagi warisan sama rata itu tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Membagi warisan sama rata tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, karena Allah dengan tegas menyebutkan dalam Al-Qur'an,
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, ya, dan seterusnya. Allah menyebutkan bagian anak laki-laki, dua bagiannya anak perempuan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana solusinya kalau kita tetap ingin bagi rata? Solusinya adalah terapkan dulu hukum waris. Ya, terapkan dulu hukum waris. Bagian laki-laki berikan dulu untuk dia, bagian perempuan berikan dulu untuk dia. Nah, nanti setelah pembagian harta warisan sesuai Al-Quran dan Sunnah sudah diterapkan, baru nanti sang kakak atau abang ya memberikan sebagian hartanya untuk adiknya biar sama rata. Ini tidak masalah. Ya, kalau sudah diterapkan hukum waris, kemudian abangnya memberikan sebagian jatah dia kepada adiknya, ini tidak masalah. Hukumnya sudah hibah kepada adiknya. Sedangkan hibah diperbolehkan di dalam syariat. Yang tidak boleh itu kita langsung mengambil kebijakan agar dibagi rata. Ini tidak boleh. Haram hukumnya. Kalau kita langsung mengambil kebijakan bagi rata. Tapi kalau kita terapkan dulu hukum waris sesuai pembagian Al-Quran dan Sunnah, kemudian setelah itu mereka saling menghibah di antara mereka, itu tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Ada lagi dari jamaah? Kalau nggak ada, nih ada dari saya nih, Ustaz. Ya, silakan. Ada nih, silakan. Pada Abu Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang bapak meninggal, kemudian meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak laki dan 3 anak perempuan. Nah, saat bapak meninggal tidak ada pembicaraan mengenai pembagian warisan. Kemudian berlanjut waktu, seorang istrinya tadi meninggal dan menyisakan 4 laki, anak 4 laki dan 3 perempuan. Nah, harta yang ditinggalkan hanya 1 buah rumah, 1 unit rumah. Itu kalau ditaksir rumahnya ada 1 miliar, Ustaz. Dan rumah itu ditempati oleh kakak dan adiknya. Artinya saudara-saudara yang lain mereka memiliki rumah tersendiri gitu. Itu bagaimana mengangkat pembagian itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Ini sudah masuk ke inti waris ya. Kita tunda dulu. Ya, kita masih mukadimah ini. Ya, itu kita tunda dulu. Nanti setelah semua teori kita sampaikan, baru ketika praktek kita jelaskan. Insya Allah. Ya. Baik. Insya Allah. Ini ada pertanyaan kedua dari Abu Huzaifah As-Sukari. Ustaz, kalau di kampung kami, anak laki-laki dapat tanah sawah, anak perempuan dapat tanah dan rumah. Langsung ditetapkan demikian. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Oke. Kalau statusnya hibah itu tidak masalah, ya. Kalau ada orang tua menghibahkan kepada anaknya, meskipun tidak sama rata, itu tidak masalah, ya. Karena hibah itu tidak disyaratkan harus sama rata, ya. Kita memberikan ke anak laki-laki yang lebih tidak jadi masalah, atau memberikan kepada anak perempuan yang lebih itu tidak jadi masalah. Kalau atas nama hibah, ya. Kalau atas nama wasiat tidak boleh. Ahli waris tidak boleh mendapatkan harta dari jalur wasiat. Nah, kalau warisan nanti sesuai aturannya. Jadi kalau harta tersebut dihibahkan, ya ketika orang tuanya masih hidup, maka tidak jadi masalah. Salah satu dari anaknya itu lebih banyak mendapatkan hartanya tidak jadi masalah. Meskipun Rasulullah SAW mewanti-wanti, ya, mewanti-wanti kepada orang tua agar selalu berlaku adil kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, wattaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Ya. Tapi seandainya orang tua memberikan kepada anaknya, anak yang pertama lebih banyak daripada anak yang kedua, itu tetap hibahnya sah. Ya, terlepas adil ataukah tidaknya, itu urusan lain. Tapi kalau hibahnya sah. Lagi juga dari jamaah masjid, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Ada 2 bersaudara, 1 laki, 1 perempuan. Saya yang lakinya. Jadi orang tua saya yang laki sudah meninggal, tinggal mama. Jadi pihak mama saya
menghibahkan sama kakak saya tanah 2 hektar. Ustaz. Apa ada hukumnya seperti itu, Ustaz? Kemudian ada yang lain lagi juga, cuman tanahnya sawah gitu. Gitu, Ustaz. Terima kasih penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dihibahkan ya ketika beliau masih hidup, maka tidak jadi masalah sah hibahnya. Ya. Kalau bapak tidak mendapatkan harta hibah, ya berarti seharusnya yang pertama diberikan harta hibah, yang kedua juga diberikan. Karena Nabi menganjurkan agar kita berlaku adil kepada anak-anak kita. Tapi seandainya ya orang tua hanya memberikan kepada salah satu anak, maka tetap sah atas nama harta hibah. Tetap sah ya atas nama harta hibah. Ya. Yang menghibahkan ibu, Pak. Ustadz, yang menghibahkan ibu saya. Ya. Oke. Itu harta siapa? Harta kami, harta bapak sama ibu dulu. Harta bapak. Jadi begini. Harta bapak. Ya. Cuman Makanya 2 hektar, Ustaz. Ya. Bapak sudah meninggal. Oke, bapak sudah meninggal. Ya kan, ada harta. Seharusnya kalau itu harta bapak, maka ibu tidak berhak menghibahkan kepada anak-anak yang lain. Kalau harta bapak, ya. Karena ketika bapak meninggal dunia, secara otomatis harta tersebut menjadi milik ahli waris. Ya. Tadi saya kira harta ibu, ya. Tadi saya kira harta ibu. Kalau harta bapak, ya kalau harta bapak, maka ibu tidak punya hak untuk menghibah kepada siapapun karena bukan harta beliau, bukan harta ibu, ya. Maka harta yang ditinggalkan oleh bapak itu dibagi sesuai hukum waris, ya, dibagi sesuai hukum waris. Kalaupun orang tua menghibahkan kepada salah satu anaknya, berarti orang tuanya sudah berdosa karena telah mengambil hak anak yang lain diberikan kepada yang lain, ya. Nanti orang tua akan bertanggung jawab, ya, karena dia telah menzalimi salah satu anaknya dengan mengambil hak dia sebagai ahli waris, kemudian dihibahkan kepada anak yang lain. Padahal ibu itu bukan harta dia, kenapa dia hibahkan kepada anak yang lain? Ya. Jadi kalau seperti itu tidak sah hibah. Ya, karena memang bukan kepemilikan dia. Kecuali ibu juga memiliki harta warisan dari orang tuanya dulu. Itu yang dihibahkan kepada salah satu anaknya, itu baru sah. Tapi kalau harta almarhum, ya, yang seharusnya harta warisan, tapi kok ibu menghibahkan, ini tidak sah hibahnya. Ya, tidak sah hibahnya. Makasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan juga nih dari toko Kalbi Store. Ya, apa beda hibah dengan wasiat? Itu materi selanjutnya insya Allah. Ya, itu sudah saya buat materinya. Tenang. Penasarannya ya, nanti kita akan bahas apa perbedaan antara warisan, wasiat dan hibah. Itu ada kriterianya. Ya, apa perbedaan antara warisan, wasiat dan hibah? Itu semua ada kriterianya. Insya Allah nanti akan kita bahas pada waktunya. Insya Allah. Kita baru mukadimah nih. Ya, ini mukadimah aja udah panas nih. Ya, mukadimah aja udah panas. Mungkin ada terakhir dari saya nih. Ya, silakan. Ini misalnya ada keluarga kita yang adik bapak kita meninggal, keluarga kami laki semua, keluarga bapak. Jadi anaknya semua perempuan. Jadi sebenarnya ada keluarga kami mengingatkan istri adik bapak saya ini untuk membagi waris karena anaknya perempuan. Ini sampai timbul fitnah, seolah-olah ada keluarga yang ingin merebut hartanya. Jadi yang pertanyaannya, apakah konsekuensinya nih Ustaz? Kita sudah menyampaikan baik-baik bahwa ini ada hukum syariat yang harus dinaikkan, tapi pihak keluarga adik bapak itu yang nggak mau menerima, seolah-olah kami difitnah mau merebutkan harta. Ini bagaimana Ustaz? Jadi kalau kita sudah mengingatkan, ya kita sudah mengingatkan saudara kita bahwasanya di dalam harta tersebut ada hak-hak orang lain, ya ada hak waris orang lain yang harus kita berikan kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Kalau mereka tetap ngeyel, ya tidak mau menerapkan sesuai hukum yang telah Allah tentukan baik dalam Al-Quran maupun yang sunnah,
maka mereka yang berdosa. Kita yang sudah menyampaikan kita sudah terlepas dari dosa tersebut. Tapi nanti ketika suatu saat mereka itu sadar, ya mereka hijrah, tahu teringat bahwa dulu pernah mengambil hak waris orang lain, maka itu harus dikembalikan. Ya, tidak punya uang, berarti statusnya hutang. Statusnya hutang kepada orang yang mengambil harta warisan tadi. Makanya masalah warisan tidak main-main ya. Ini hakul adami ini. Jadi kalau kita tidak memberikan hak waris kepada ahlinya, ya, tidak memberikan hak waris kepada ahli warisnya, maka nanti akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu statusnya hutang dan kita wajib membayarnya. Kecuali kalau memang ahli waris sudah mengikhlaskannya. Berat konsekuensinya ketika kita mengambil hak orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin waktunya Anda Sudah azan. Sudah azan. Kita cukupkan dakwah pekan depan kita. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oh baik. Oke, insyaallah kajiannya kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.